Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalan, nama saya Gilang Arbiansah dengan NIM 2206074. Saya dari kelas C Teknik Informatika angkatan 2022. Nah, baik, saya akan menjelaskan mengenai tugas 6 dari teori bahasa dan otomata. Nah, di sini terdapat 3 soal yang dimana kita akan bahas secara satu persatu terlebih dahulu. Baik, yang pertama yaitu kita disuruh untuk membuat satu bahasa reguler di mana dengan ketentuannya itu bebas ya. Maka dari itu saya membuat yaitu bahasa A ya, yaitu kumpulan string yang memuat simbol 1, yang memuat satu saja dengan anggota sigma yaitu 0 dan 1. Nah, yang kedua yaitu bagaimana proses ekuivalensi dari transisi NFA dengan transisi kosong ke NFA ya untuk bahasa reguler soal nomor 1. Nah, di sini saya membuat state yang dimana di sini terdapat transisi kosong ya. Kita sebut saja I ya atau E biar nggak ribet ya, itu nggak kepanjangan ngomongnya. Nah, di sini terdapat state A, B, C, dan D. Nah, di mana D ini yaitu tahap state akhirnya. Saya buat state akhir di D. Nah, di sini merupakan tabelnya ya, tabel dari ENFA yang dimana stringnya yaitu di sini ada muat 0, 1 dan E atau transisi kosongnya itu. Di sini ada A, B, C, D. Nah, A jika memuat 1 maka kembali di sini terdapat 2 pilihan yaitu ke A kembali dan ke B. Maka di sini saya menuliskan A dan B ini. Lalu A diberi 1 maka kembali ke A, dan ketika diberi E ya atau transisi kosong tidak ada kosong atau kosong ya, karena memang di sini tidak ada, hanya B ke C saja. Nah, lalu di sini juga saya membuat I closure di mana yaitu I closure A, B, C dan D, di mana I closure A ini hanya memuat dirinya sendiri karena memang tidak ada transisi kosongnya. Jika tidak ada maka memuat dirinya sendiri. Sedangkan B ini hanya terdapat B dan C, di mana di sini karena memuat dirinya sendiri dan terdapat juga ke transisi ke C ini, maka ditulis B dan C. Sedangkan yang lainnya hanya memuat dirinya sendiri. Nah, di sini juga tabelnya ya, saya terdapat rumus juga yaitu I closure dalam kurung string dalam kurung I closure dari A yang memuat 0. Nah, baik, di sini kita kerjakan terlebih dahulu I closure dari A ya. Yang ini, yang tengah ini kita kerjakan dulu I closure dari A, kita lihat ada apa saja, ternyata ada A. Maka kita tuliskan di bawahnya yaitu A. Kita tulis kembali I closure dalam kurung string, di sini telah kita temukan yaitu A yang memuat 0. Lalu kita selanjutnya kita kerjakan string A yang memuat 0 ini. Kita tuliskan kembali I closure dalam kurung string A jika diberi 0 maka menghasilkan apa? Berarti di sini A diberi 0 menghasilkan A dan B. Kita tuliskan di sini A dan B. Lalu kita cari I closure A dan B. Kita lihat di sini E closure A yaitu A, E closure B ada B dan C. Berarti A, B dan C. Nah, di sini kita menghasilkan berarti A, B dan C. Begitupun sama dengan 1 I closure kita kerjakan terlebih dahulu E closure A.
Klosur A tadi sudah kita lihat, yaitu A ya. Sini bisa lihat A. Nah, A. Jadi kita masukkan A. Lalu kita kerjakan string A yang memuat 1. A memuat 1 A. Kita tulis di sini A. Lalu klosur A ada apa saja? Di sini ada A, hanya A. Berarti kita masukkan A. Begitupun sama dengan, karena ini masih baru A ya, tahap-tahapnya gitu sama ya dengan yang lainnya, yaitu B, C, dan D sama saja. Caranya dan rumusnya sama seperti A tadi. Maka kita lewat saja ya, supaya lebih cepat lah gitu. Nah, di sini ada state-nya ya, yaitu terdapat A, B, C, dan D tidak memuat kosong, belum memuat kosong ya. Ini adalah NFA-nya. Oh iya ya, di B ya, atau di nomor 2 ini kita hanya untuk menentukan ini saja sampai ke NFA, dari transisi kosong NFA ke atau ENFA ke NFA. Jadi ini finish untuk menjawab soal nomor 2. Nah, berarti ini merupakan finish atau hasil dari nomor 2 ini, dari ENFA ke NFA ini. Nah, ini merupakan state-nya dan ini merupakan tabelnya. Kita ambil dari mana ini? Kita ambil dari ini. Nah, tabel ini. A, B, C, di mana A menghasilkan A, B, C, dan jika diberi 1 A, B jika diberi 0 kosong, B jika memuat 1, D menghasilkan D, C diberi atau memuat 0 maka kosong, C memuat 1 maka menghasilkan D, dan D memuat 0 maka menghasilkan D, dan D memuat 1 menghasilkan D. Nah, ini merupakan state-nya dan ini merupakan tabelnya. Sekian nomor 2 itu. Lalu kita lanjut ke nomor 3 atau soal nomor 3 yang memuat soal bagaimana proses ekuivalensi dari ENFA ke DFA untuk bahasa reguler soal nomor 1. Di sini yang tadi ENFA ke NFA, sekarang ENFA ke DFA. Tahap-tahapnya saling berkaitannya dengan nomor 2 tadi. Di sini saya menjawab tinggal lanjutkan setelah nomor 2 tadi. Ini keterangan dari saya. Kenapa saya kasih keterangan seperti itu? Karena memang saling berkaitan. Kita dari ENFA ke DFA itu harus ke NFA terlebih dahulu, yaitu nomor 2 tadi. Maka dari itu kita hanya perlu melanjutkan dari nomor 2 tadi. Berarti kita hanya perlu mengubah dari NFA ke DFA. Di mana NFA-nya yaitu telah kita temukan dari nomor 2 tadi, yaitu ini. State dan tabelnya ini. Lalu kita hanya mengganti atau merubah ke DFA saja. Nah, kita perlu rumus terlebih dahulu. N Q ya, di sini ada 4. Kenapa 4? Ini 4 dari mana? Misalkan ada yang bertanya seperti itu. Kita hitung saja dari sini. Ada A, B, C, dan D, yaitu ada di sini juga ada 4 state ya, berarti ada 4 gitu. Itu merupakan jawaban dari 4 ini. Nah, lalu ini rumusnya 2 pangkat N. N kan ini adalah sama dengan 4, maka 2 pangkat 4 yaitu menghasilkan 16. Lalu kita perlu membuat state. Untuk membuat state memerlukan 16 state. Banyak ya, cukup banyak. Ini merupakan runtutannya atau state-state yang akan kita buat nanti, di mana terdapat juga state kosong. Lalu A, B, C, D, AB, AC, AD, BC, BD, CD, ABC, BCD, ABD, ACD, dan ABCD. Nah, ini merupakan tabelnya.
tabel dari ya yang ini. Ini kita dari A, B, C, dan D hanya kita perlu memasukkan dari ini. Kita kopas saja atau kita ikutin yang tadi, samakan. Lalu kosong, memuat 0 kosong, memuat 1 kosong juga. Lalu misalkan ini ada AB ya. Kenapa ABC? Jawaban dari mana ini? Misalkan ada yang bertanya seperti itu. Maka saya akan jelaskan terlebih dahulu. AB memuat 0, kenapa bisa menjadi ABC? Nah, karena kita lihat dari sini AB berarti A dan B ya. Dua ini AB, jika memuat kosong menghasilkan apa saja. Jika A diberi kosong atau memuat kosong menghasilkan A, B, dan C. Nah, jika B diberi 0 atau memuat 0, maka kosong, tidak ada state-nya, tidak ada transisinya ya. Kosong berarti kita hanya memuat A, B, C saja. Misalkan di sini ada D atau Z lah, misalkan jika ada Z gitu, misalkan di B ini jika diberi 0 adalah Z, maka kita hanya perlu memasukkan A, B, C, dan Z. Kita masukkan di sini. Nah, karena tidak ada, berarti ya kita nggak usah menuliskan. Begitupun nih, misalkan AB diberi memuat 1 ya. Kenapa AD? Karena di sini A memuat 1, yaitu menghasilkan A, B memuat 1, menghasilkan D. Kita tulis saja A dan D di sini AD. Nah, begitupun sama dengan yang lainnya ya, yang ini ke bawah sama saja seperti cara tadi. Nah, ini merupakan state ya, state dari tabel ini. Dari tabel ini seluruhan ada 16 ya, ada 16 state. A diberi 1, maka ke A kembali. A memuat 1, maka ke ABC. Nah, di sini ada yang menarik ya. Terdapat saya diberi tanda nih buletan ini atau batas ini. Kenapa saya beri batas? Karena state-state yang di dalam ini akan kita eliminasi. Kenapa dieliminasi? Karena state-state ini tidak terhubung dengan state awal. State awal ini yaitu A. State yang ini, yang diberi batas ini tidak terhubung. Coba kita lihat, adakah yang terhubung dengan state awal? Maksudnya yaitu yang terhubung dengan state awal ini, baik dengan ABC yang terhubung dengan A, yang AC, kan ini masih terhubungnya. AC terhubung ke ABC, ABC terhubung ke A. Jadi masih terhubung semuanya ini. Sedangkan ini tidak. D terhubung dengan yang di atas enggak ada kan? Jadi tidak terhubung. Begitupun ini tidak terhubung dengan yang 8 ini. Dengan A, ABC, AC, AB, AD, ACD, ABD, ABCD. Nah, yang 8 ini tidak terhubung dengan salah satu yang disebutkan tadi. Nah, maka kita eliminasi saja yang ini. Nah, sedangkan ya kita perlu jelasin juga kenapa di sini state akhirnya banyak ya, yaitu karena memuat D. Sedangkan yang dari awal tadi yaitu jika D yaitu state akhirnya kan D, maka yang memuat D, state yang memuat D, maka itu adalah state akhirnya. Nah, ini merupakan DFA ya. Ini juga DFA ya. State DFA. Nah, ini merupakan tabel DFA. Nah, kan kita menjadi sedikit ya. Di sini menjadi sedikit. Hanya memuat A, AB, AC, AD, ABC, ABD, ACD, dan ABCD. Hanya ada 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sedangkan dari sini banyak ya, cukup banyak. Karena telah kita eliminasi yang setengahnya ya. Setengahnya memang telah kita eliminasi, yaitu B, C, BD, D, BD, CD, BCD, dan
transisi state kosong ini kita eliminasi. Maka kita tidak memasukkannya ke dalam DFA. Maka hasil akhir dari DFA-nya yang mana? Yaitu jika tabelnya yang ini, yang 8 ini, nah jika state-nya hanya yang ini, yang A ini, yang state awal A ini, sampai state akhir ABCD ini. Hanya 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang lainnya kita eliminasi, kita bisa coret saja, misalkan coret saja yang ini ya, kita bisa coret saja karena kita eliminasi, misalkan ya. Karena telah kita eliminasi, jadi yang aslinya yang ini, yang saya beri tanda ini nih. Nah, yang beri batas hijau ini merupakan DFA, state dari DFA. Mungkin sekian ya yang bisa dapat saya sampaikan, karena tidak ada lagi yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita telah kesimpulannya, kita telah menjawab soal-soal dari tugas 6, yaitu yang memuat 3 soal buatlah mana ini ya. Nah, yang memuat 3 soal, yaitu yang pertama kita harus membuat bahasa reguler terlebih dahulu. Yang kedua kita ekuivalensi dari ENFA ke NFA. Yang ketiga ENFA ke DFA. Nah, kesimpulannya dari ketiga soal tersebut masih berhubungan atau masih terhubung ya, saling berkaitan antara soal nomor 1, 2, dan 3. Di mana kita bisa simpulkan, atau kita lebih simpelnya lagi, kita disuruh untuk membuat yang saya tangkap ya, kita disuruh untuk membuat satu bahasa reguler, lalu kita tentukan ENFA-nya bagaimana, atau kita buat ENFA-nya, lalu kita rubah menjadi DFA. Itu kesimpulan akhirnya. Kesimpulan akhirnya atau hasil akhirnya, yaitu kita harus menentukan DFA-nya. Mungkin sekian yang bisa dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila kurang jelas atau ada kesalahan yang saya sebutkan atau yang saya tampilkan. Mohon maaf juga dengan ada kebisingan sedikit lah gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.